Marcelino itu kemampuannya itu sebanding dengan Mike Lyon. Regulasi Menaker Belanda nih, ya kan, mewajibkan pemain berusia 18 tahun itu digaji. Dengar-dengar kemarin ada cerita Marcelino tuh tertarikan Feyenoord buat ambil Marcelino ya, Pak? Oh gimana sih itu ceritanya, bagaimana sih, Pak? Oke, jadi kronologinya itu waktu kami ke Feyenoord, kami tuh ditanya di tim U20 persiapan Piala Dunia ini, siapa sih pemain yang paling spesial? Lalu kami menjawab Marcelino. Saya mengatakan begini, Marcelino itu kemampuannya itu sebanding dengan Mike Lyon. Wah, kaget Feyenoord. Siapa Mike Lyon? Mike Lyon itu adalah kapten timnas U18 Belanda. Dia pemain Feyenoord. Istilahnya dia itu adalah wonderkidnya Feyenoord. Terus tiba-tiba saya mengatakan Marcelino dan Mike Lyon sebanding. Tertarik mereka. Siapa namanya? Marcelino Ferdinand. Saya sampai nulisin ke ininya dia, ke handphonenya dia, ya kan. Terus kemudian diskusi mungkin potensi kolaborasi dengan PSSI. Keesokan harinya kita ditelepon. Mereka tertarik ngobrol, ya kan. Nah di situ Coach Indra juga menyampaikan Marcelino ini pemain yang bagus. Kemudian Coachnya juga menyampaikan Marcelino ini pemain yang bagus. Tentu tujuan kita sih cuma membuka pintu aja, mengenalkan saja ini ada pemain spesial. Tentu kan kita pengen kan sebanyak mungkin pemain kita berkarir di luar negeri di kompetisi terbaik, ya kan, menjadi pemain bintang. Nah kita hanya menjelaskan seperti itu. Memang kita juga tertarik pada saat itu untuk berkolaborasi dengan Feyenoord untuk coach training dan lain sebagainya. Nah di bulan Desember itu delegasi Feyenoord datang bertemu dengan atas undangan ketua umum PSSI, menjelaskan apa sih kira-kira kerjasama seperti apa, kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan antara Feyenoord dan PSSI. Kenapa sih bisa memilih kerjasama dengan klub? Karena apa? Klub itu adalah sumber SDM kepelatihan. KNVB itu kan tidak punya banyak pelatih, yang punya banyak pelatih adalah klub, gitu kan. Nah klub ini nih, entah itu nanti coach training ataupun satu lagi waktu itu pembahasan mengenai Villanesia ya, di mana Feyenoord juga menjadi narasumber. Nah, memang diskusi antara Feyenoord dan federasi fokus kepada kerjasama. Nah, di sisi lain mereka melihat bahwa ini Marcelino pemain yang menarik nih, ya kan? Makanya saya bilang datang saja, bisa melihat Marcelino langsung kalau dia bermain. Ternyata dia dimainkan oleh Coach Sintayong melawan Kamboja, asis pula. Mungkin di situ makin tertarik, ya kan. Lalu kita pertemukan antara agennya Marcelino dan Feyenoord untuk berbincang-bincang. Jadi pada intinya Feyenoord tertarik untuk memberikan trial kepada Marcelino. Kenapa trial? Karena pemain non-EU yang ingin berkarir di Belanda itu, regulasi Menaker Belanda nih, ya kan, mewajibkan pemain berusia 18 tahun itu digaji 75% dari gaji rata-rata pemain Eredivisie. Eredivisie itu Liga Utama Belanda. Nah, itu senilai sekarang 270.000 euro. Ya. Jadi, klub manapun, Ajax sekalipun, ataupun Feyenoord sekalipun, ketika ingin memboyong pemain non-EU, mereka harus memastikan bahwa pemain ini betul-betul mempunyai kualitas yang spesial, ya kan? Karena apa? Kalau 260.000 euro itu dibandingkan dengan tim Yongnya, itu bisa 6, 7, 8, 9 kali lipat gaji dari pemain Yongnya. Karena kenapa? Pemain non-EU itu ketika dia transfer ke Belanda itu dianggap sebagai pemain Liga 1 dan first team Liga 1. Jadi memang Kemenakernya ngeset gajinya itu harus 75% dari rata-rata gaji pemain Liga 1. Kalau di atas 20 tahun itu gajinya itu harus 150%. Jadi untuk setiap klub, apalagi
klub kecil, kalau klub kecil sih akan lebih selektif lagi. Klub besar sekalipun akan selektif, makanya itu ada trial. Menurut saya itu masuk akal. Begitu pula dengan Coach Sintayong. Ketika hendak menaturalisasi, mengadakan trial kan, ingin memastikan bahwa memang pemain bagus ini ternyata memang bagus gitu. Jadi tugas kami membuka pintu selebar-lebarnya kesempatan untuk berkarir ke luar negeri. Toh juga kita bukan agent kan ya. Yang paling penting pemain kita itu mendapatkan kesempatan, diambil atau tidak itu adalah hak prerogatifnya dari pemain itu sendiri, keluarganya maupun agennya. Tugas kita hanya mempertemukan dua orang baik, membuka pintu, selanjutnya terserah Anda. Itu kalau di rupiah kisaran berapa itu? 75% dari itu? Itu saya bilang kalau nggak salah tuh kemarin tuh saya cek tahun lalu tuh kan 265.000, 270.000 ya. Berarti mungkin gajinya itu ada kali ya 3,5 M kali ya per tahun. Per tahun ya. Ya per tahun ya. Jadi cukup besar ya, cukup besar. Mas, lalu kan pas sebelum berangkat ke Belgia kan, Marcelino kan sempat juga satu hotel sama Mas Hamdan, mungkin sempat berkomunikasi dengan Marcelino nggak? Saya terus terang tidak nanya dia kemana gitu, karena kan saya profesional dalam arti kata, saya hanya menyampaikan ada opportunity ini, silakan kalau kamu tertarik ambil, kalau nggak apa-apa. Toh juga kita bukan agen yang bukan mau, oh nanti ada ini, enggak, ya kan? Saya pikir Marcelino mendapat banyak tawaran, itu yang saya dengar, ya kan? Kemudian setelah istiqoroh ataupun berbicara dengan keluarga, agen dan lain sebagainya, memutuskan untuk ke suatu klub yang waktu itu saya juga tidak tahu klub apa gitu. Cuman saya mengatakan, well, I wish you the best of luck, ya kan? And ya, harumkan nama bangsa gitu kan. And I look forward to meeting you again in the near future gitu kan. Dan ini anak baik ya, anak baik, and kita very happy for him. We're very happy for him. Mungkin balik lagi ke soal standar gaji di itu kan patokannya ada divisi ya. Iya ya. Jadi meskipun nanti dia dikontrak di tim Jongnya, dia tetap harus pakai rate-nya sih. Iya. Juga berarti bakal jadi pemain termahal di tim mudanya ini. Iya pasti. Karena disamakan sama level betul. output-nya. Jadi mau tidak mau klub itu juga harus memastikan jangan sampai pemain datang dengan gajinya 7 kali lipat, 8 kali lipat, dia main di Yong, ternyata kualitasnya sama. Akan terjadi kecemburuan sosial. Ya kan? Karena mereka itu, misalnya setahu saya yang di Belanda ya, dia itu ditransfer itu adalah bukan ditransfer ke Yongnya. Yang melakukan transfernya itu justru Feyenoord seniornya kan, tim seniornya. Jadi dia prevailing wage-nya itu, salary-nya dia itu adalah berdasarkan salary Liga 1 dan terus meningkat karena rata-rata salary pemain Liga 1 itu meningkat kan. Nah, kalau dia rata-rata terus meningkat, 75%-nya pun akan meningkat juga kan. Gitu. Jadi situasi ini sama kayak Bagus Kavi waktu di Tim Lutre. Wah, kalau untuk Bagus Kavi saya kurang tahu. Tergantung kontraknya juga. Ya, saya kebetulan untuk Bagus Kavi saya kurang paham untuk apa. Tapi itu regulasi yang saya pelajari memang ini sedikit tricky ya. Tricky untuk mungkin banyak saudara-saudara kita bilang, oke, kita harus negosiasi dengan KNVB. Sebetulnya bukan dengan KNVB-nya, tapi lebih kepada menakernya Belanda nih. Mereka tentu ingin memproteksi talenta mereka ya kan? Jangan terlalu banyak pemain usia 18 juga gitu kan. Jadi mereka menciptakan regulasi ini untuk memastikan pemain mereka juga bisa tumbuh gitu kan. Nah, tapi di Belanda itu tidak ada maksimal transfer non EU selama gajinya itu dibayarkan sesuai dengan standar gitu. Jadi Ajax bisa aja suatu transfer window dia ambil 5 pemain asing gitu ya, pemain asing, dan 5-5-nya bermain ya bisa aja gitu. Karena selama gajinya itu, yang saya sampaikan tadi, tergantung usianya, selama gajinya itu memenuhi, nggak ada masalah. Sikap Feyenoord kan setelah mengajukan penawaran ke Marcelino, namun Marcelino pergi ke Belgia, itu bagaimana sikap? Wah, saya nggak tahu mas. Obrolannya kalau ini Feyenoord setelah melihat talenta Marcelino yang mungkin yang belum bisa didapatkan, apakah ada ketertarikan dari Feyenoord untuk mencari lagi? Jadi waktu itu saya rasa tugas saya selesai, ya kan, tugas kami selesai ketika kita mempertemukan antara Dusan, agen dari Marcelino, dan salah satu perwakilan dari Feyenoord. Mereka sudah komunikasi. Bagi saya tugas saya sudah selesai. Karena apapun yang terjadi setelahnya itu
adalah hak prerogatif mereka. Apakah mereka menyatakan lanjut atau tidak, apapun itu saya hormati gitu. Karena saya juga bukan agen kan. Jadi next step-nya sekarang menjadi tangannya agen secara pemain dan Iya, kayak gitu. iya kan. Dan itu kan Marcelino sudah ke Belgia, saya pikir ya sudah, ya kan. Tapi menimbulkan ketertarikan Feyenoord sih untuk mencari Marcelino lainnya di Indonesia mungkin. Ya saya mengharapkannya bukan hanya Marcelino ya, karena yang saya sebut waktu itu bukan cuma Marcelino kan, cuman mungkin yang dilirik gitu kan adalah Marcelino gitu kan. Saya mengharapkan semakin banyak pemain kita bermain di apa namanya di Eropa ya, bahkan di liga-liga yang lebih kompetitif gitu. Ya itu tadi, tapi kalau untuk Belanda kita harus betul-betul memahami dulu nih peraturannya seperti apa gitu. Database pemain diaspora Indonesia. Saya sudah menyerahkan 180 nama pemain diaspora Indonesia. Wallahu alam. Cuman saya teringat ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatiku tenang mengetahui bahwa apa yang menjadi rezekiku tidak akan kemana-mana. Yuk kita selesaikan tugas kita sebaik-baiknya. Itu arahan beliau. Jadi ya sudah, itu yang akan saya lakukan gitu kan. Husnul khotimah lah. Ya kan? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.